Det här är inte något lurt, Marcus. Semua berawal dari kedatangan seorang guru olahraga baru berusia 50 tahun bernama Anita. Dalam sesi perkenalan, orang bernama Markus ini mengatakan memiliki burung besar peliharaannya. Hal ini berhasil membuat semua orang tertawa. Anita sendiri memiliki suami seorang pengacara. Kesibukannya membuat mereka jarang bertemu dan bertempur. Suatu hari, Markus bertengkar dengan salah satu temannya. Anita yang berada di situ langsung melerai dan membawa Markus ke sebuah ruangan. Lalu dia merawat luka Markus. Är detta ont? Di tengah obrolan kecil, Markus menyosor cepat dan entah kenapa Anita diam. Namun tidak berlangsung lama, sebab seseorang datang ke ruangan tersebut. Jag tror du ska räcka i mattetimmen alltså. Lewat akun IG, Anita mengirim pesan pada Markus untuk melupakan kejadian itu. Tetapi tiba-tiba Markus mengirim foto burung besar peliharaannya itu. Anita hanya bisa tersenyum, namun itu tidak lepas dari ingatannya. Hari berikutnya orang tua Markus menemui Anita, yang ternyata ibu Markus itu adalah teman lama Anita. Kedatangan mereka untuk membahas hukuman yang akan diterima Markus atas perkelahian waktu itu. Markus dilarang mengikuti studi tour di akhir semester nanti. Dengan ini mereka meminta sebuah keringanan pada Anita. Sementara itu, Markus diam-diam mengganggu Anita dari bawah. Dia pun segera berdiri untuk menghentikan Markus. Malam pun tiba. Markus tiba-tiba masuk ke dalam mobil saat Anita akan pulang. Dia yang masih mengingat foto kiriman Markus membuatnya diam dan pertempuran pun terjadi. Sejak hari itu Anita selalu memikirkan Markus. Dia juga selalu mengirim pesan pada Markus. Sampai suatu hari Markus tidak hadir dalam pelajarannya. Dia merasa ada yang kurang dan sebuah kesempatan datang. Ibu Markus mengundang untuk berbincang dengan kelompok pecinta buku. Ternyata Markus tidak sakit. Dia baru saja pulang dari ekstrakurikuler sepak bola. Anita terus melihat ke arah Markus pergi, sehingga akhirnya dia berpura-pura ke toilet agar bisa menemui Markus. Tanpa basa-basi, pertempuran didahului Anita, entah habis berapa ronde. Anita! Setelah hari itu, Markus tidak pernah lagi membalas pesan Anita. Dia seperti menjauh darinya. Sampai-sampai Anita menemui ibu Markus untuk menanyakan keberadaannya. Hingga dia berhasil menemukan Markus yang sedang bersama beberapa teman. Anita menanyakan alasan Markus tidak menjawab pesan darinya. Ternyata Markus telah memiliki seorang pacar bernama Mina, seorang wanita yang satu kelas dengannya. Setelah mengetahui hal itu, Anita terus merasa kesal, meskipun dia telah melakukan berbagai hal seperti berolahraga untuk melupakan Markus. Semakin berusaha, perasaan cemburu itu juga semakin besar. Anita diam-diam membajak handphone Mina dengan memposting foto Mina ke FB Pro. Berharap hubungan mereka tidak berjalan mulus, bahkan Anita juga memberitahu ibu Markus mengenai Mina dengan menjelekannya. Namun semua berakhir tidak sesuai dengan keinginannya. Markus dan Mina malah semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Anita kembali menemui Markus yang ternyata dia memberitahu bahwa ia sedang hamil, sedangkan Anita sendiri sudah lama tidak tempur dengan suaminya. Markus meminta hal ini jangan sampai tersebar luas, hanya menjadi rahasia mereka berdua saja. Pertemuan ini pun ditutup dengan tempur dan meminta Markus untuk tidak mengabaikan pesannya nanti. Di suatu hari setelah lari pagi, Anita dikagetkan dengan hasil USG di meja dapur, sedangkan suaminya menunggu dan melihat Anita dari balkon. Anita langsung berlari keluar, namun di situ dia mendapati ibu Markus yang langsung memperingatkannya agar tidak lagi menemui Markus. Dia kembali berlari menuju sebuah sungai untuk menenangkan diri, lalu Anita memutuskan menginap di sebuah hotel.
Hei, har dere litt i ro? Keesokannya dia kembali ke rumah dan mendapati pakaiannya sudah berada dalam tas besar. Dari gosip itu juga Anita diberhentikan dan harus segera mengambil semua barangnya. Tetapi di sini Anita memberanikan diri untuk menjelaskan semuanya. Dia menghadapi semua itu sendiri dengan kuat sebab ini adalah hasil dari dirinya sendiri. Saat itu dia melihat mobil suaminya. Dia pun segera menghampiri untuk meminta maaf. Tetapi setelah menurunkan Markus, suaminya itu langsung pergi. Markus tidak menyangka akan berakhir seburuk ini. Dia berharap Anita bisa menemukan orang yang tepat untuk menjadi pasangannya. Markus juga mengatakan bahwa suami Anita itu orang baik. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Anita sendiri.